أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat lingkungan dan terus mendapatkan sahabat yang baik. Kenapa kita nggak pernah bosan mengingatkan ini, Bu? 75% keimanan ibu itu sangat tergantung dengan lingkungan dan sahabat ibu. Betul, Bu? Kita ini seperti bunglon. Bunglon tahu? Bunglon itu gimana dia, Bu? Berubah-berubah dia, Bu Ena ya. Di tempat hijau dia pergi, hijau dia, Bu. Ke tempat kuning dia, kuning pula dia. Ke tempat merah, merah dia. Bu, begitulah kita. Apabila kita hidup di lingkungan yang warnanya hijau, kita akan hijau. Apabila kita hidup bersama orang-orang yang cinta dengan agama Allah ini, kita pun jadi cinta. Hidup kita bersama lingkungan yang suka sholat, kita jadi ikut sholat. Betul, Bu? Tapi kalau kita hidup di masyarakat serta lingkungan dan teman-teman yang tidak mengajak kita untuk arah ke lebih baik, maka kita akan seperti itu. Kita ini tak kuat apabila istiqomah sendirian. Jangankan ibu, saya aja begitu. Meskipun kita misalnya orang yang berilmu tentang itu, tapi kalau kita tidak di backup dengan lingkungan dan teman yang baik, kita tidak akan kuat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di lingkungan Karya Dwi Tunggal ini adalah lingkungan yang saya lihat yang selalu antusias untuk melakukan kebaikan. Sehingga ada hadis Rasulullah, jikalau lingkungan tempat tinggalmu itu tidak pernah atau tidak membackup kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah, hijrah jauh lebih baik. Pindah aja lah dari sini, Bu. Tapi alhamdulillah lingkungan yang baik itu sudah terbentuk, tinggal kita yang nggak mau masuk. Banyaknya gitu, Bu ya. Sudah terbentuk, cuman orang yang nggak mau masuk ke dalam lingkungan yang seperti itu. Insya Allah, Bu, ini bertepatan dengan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang pas untuk mematangkan langkah-langkah terbaik kita menuju jalan Allah untuk tahun berikutnya. Di Muharram inilah kita start sama-sama ya. Menambah target bagaimana perencanaan ibadah serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu, Ustazah? Karena detik-detik waktu yang Allah berikan kepada kita ini merupakan ya, perjuangan kita. Apakah kita menjadi penduduk surga atau penduduk neraka nanti ketika yaumil akhir? Sudah pernah kita kaji dengan Bu Ashabul A'raf ya. Nah, jadi jangan sepele nih, dengan amalan yang kecil inilah mungkin Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kedua kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik Ibu, supaya tidak memperpanjang mukadimah,
kembali kita ikhlaskan niat kita untuk berada di majelis ini. Jangan sampai kedatangan kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita ikhlaskan bahwasanya kita datang ke sini dalam rangka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik Bunda, saya ucapkan untuk Bunda semuanya selamat tahun baru Hijriah. Tahun berapa sekarang nih Bu? Berapa? 1444. Ini banyak yang tak tahu Bu, ditanya Hijriah Bu. Kalau ditanya Masehi 2022, hafal semuanya. Tapi kalau ditanya Bu tahun berapa Hijriah sekarang Bu, bingung-bingung kita jawab yang 43 apa 44 oi, gitu kan. Alhamdulillah kita masih familiar 1444. Baik Ibu, pada hari ini saya akan memberikan sebuah ujian untuk Ibu, tapi jangan takut. Ya. Ujian kenapa? Berkaitan dengan hijrah. Kita akan coba pada hari ini mengakui sifat-sifat jelek diri kita. Tapi sebelum saya membahas ini, kita terangkan sedikit sejarah Muharram ini. Jangan sampai nanti kita tidak mengerti tentang sejarah tahun baru Islam. Bunda, pertanyaan saya, kapan mulainya bulan yang 12 bulan Arab itu Bu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kapan mulainya ada? Oke, Bu Ena, itu tahun hijriahnya Bu. Tahun hijriah itu dimulai ketika Rasulullah hijrah, betul. Tapi bulan Arab 12 ada nih, kayak kita udah tahu tuh Bu. 12 tadi yang kita absen, itu adanya Ibu ketika penciptaan langit dan bumi. Bayangkan. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara bilangan bulan ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Adanya itu yauma khalaqas samawati wal ard, di mana ketika penciptaan langit dan bumi. Berarti ketika Allah menciptakan langit dan bumi udah ada 12 bulan Arab ini. Harus tahu kita Bu ya. Jadi kapan bulan Arab itu ada? Coba pernah dengar nggak? Di Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi. Satu, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Bulan Muharram. Kok udah ada Muharram ya? Kan timbul pertanyaan lagi Bu. Bertaubatnya Nabi Adam dari makan buah kuldi itu juga bulan Muharram. Apalagi Bu, sembuhnya Nabi Ayub dari penyakit itu juga bulan Muharram. Terbebasnya Nabi Musa dari cengkraman Fir'aun di Laut Merah itu juga dalam bulan Muharram. Nah, jadi Ibu nanti jangan aneh ketika dengar Muharram kok udah ada ya sejak Nabi Adam. Karena Muharram itu ada yauma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan Arab tadi bermulai ketika diciptakannya langit dan bumi. Cuman tak begitu familiar. Lebih familiar bulan Masehi. Januari, Februari itu hafal kali Bu tuh Bu. Tapi ditanya bulan Arab semuanya macet. Ya kan Bunda? Nah, habis ini kita kembalikan kepada Islam nih. Kemudian tadi Bu Ena tadi bilang kapan tahun baru Islam itu dimulai? Bulannya udah kita tahu tadi Bu ya. Bulannya sejak diciptakannya langit dan bumi. Tahunnya mulai itu baru dihitung sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Berarti hijrahnya Rasulullah sudah 1444 tahun yang lalu. Kenapa ini ada dibuat tahun hijriah ini? Karena tahun hijriah ini bermulai ketika kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika itu ada gubernur Basrah namanya Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Khalifah masalah tata negara dan sebagainya. Ada bulannya, tak ada tanggal dan tahunnya. Sehingga Umar bin Khattab kelabakan, apa dulu, mana dulu yang masuk nih? Kita aja bingung kan Bu, saya banyak masuk surat sama-sama bulan Muharram. Tapi yang mana satu dulu masuk? Gak ada tanggal dan tahun. Sehingga Umar bin Khattab punya inisiatif.
Dia kumpulkan semua pejabat pemerintahan, bagaimana ini? Masa kita agama Islam ngikut ke kalender Masehi? Kayak gitu. Kita harus buat kalender Islam biar untuk merapikan kerja-kerja dakwah kita. Kata Umar bin Khattab. Ya, kita buat, Umar. Kata para sahabat, coba kalian berpendapat, kata Umar, kapan kita bagusnya buat tanggal 1 Hijrah ini, kapan kita buat tahunnya? Berbeda pendapat di kalangan ulama, di kalangan sahabat. Udah, kita mulai sejak Rasulullah lahir. Ada yang mengatakan seperti itu. Kita mulailah sejak Rasulullah nikah dengan Khadijah. Udah, kita mulai sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Ternyata pendapat yang diterima itu adalah pendapat Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Bagaimana kalau kita mulai 1 Hijrah itu, tahun baru Islam itu, angkanya kita mulai sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Perencanaan itu terbuat ketika di 17 Hijrah, bayangkan. 17 tahun setelah Rasulullah hijrah, baru ada tahun Hijriah. 17 Hijrah. Coba kita rapikan dulu, Bu. Berapa tahun Rasulullah di Mekah? Jangan terbalik, Bu. Berapa tahun Rasulullah di Mekah? 13, Lena. Berapa tahun di Madinah? 10. Berarti tahun 10 Hijrah Rasulullah meninggal, ya kan? Karena dimulai dari tanggal 1 kan? Sementara tahun Hijriah ini dimulai 17 Hijrah. Berarti apa ya, Bu? 7 tahun setelah Rasulullah meninggal barulah Hijriah ini terbentuk. Oke, paham sampai sini ya, Bunda ya? Nah, jadi mulai. Kok bulan Muharram mulainya? Kok enggak bulan Syawal? Nah, banyak para sahabat yang berpendapat karena bulan Muharram itu yang pertama, dia adalah bulan di mana Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu juga bulan Muharram. Kemudian yang kedua, bulan selesai dari orang-orang berhaji. Makanya bulan atau tahun baru hijrah itu pergantiannya setiap bulan Muharram. Nah, dari situ diambil ya, Bu ya. Bisa dipahami, Bu? Nah, insya Allah sudah 1444 yang lalu. Kita bahas lagi, Bu, keutamaannya. Jangan sampai Ibu baru hari kedua hari ini ya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa. Keutamaan bulan Muharram. Ada keutamaannya, Ustazah? Ada. Yang pertama, keutamaan bulan Muharram itu adalah bulan haramnya Allah. Masih ingat Ibu 4 bulan haram? 1 Muharram, Rajab, Masya Allah, ada 4 nih ya. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Maka Muharram ini adalah bulan haramnya Allah. Kalau sudah bulan haram, barang siapa yang memperbanyak amal-amal kebaikan di bulan haram, Allah lipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang memperbanyak maksiat di bulan haram, Allah lipat gandakan dosanya. Ini keutamaannya, Zah. Iya. Kalau bulan Sya'ban tidak ada, biasa-biasa aja, ibadahnya tetap, dosanya tetap, kan gitu. Kalau bulan haram 4 ini, Bu, amal ibadah Ibu dilipat gandakan oleh Allah, dosa Ibu dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau Ramadan tidak. Ramadan yang dilipat gandakan apa? Pahala kan? Ada nggak hadis? Barang siapa yang melakukan maksiat di Ramadan dilipat gandakan dosanya? Nggak ada loh. Cukup dihitung 1, tetap seperti biasa, luar biasa Ramadan tuh ya. Nah, ini dia bulan haramnya Allah. Jangan santai dengan amal, jangan juga santai dengan dosa. Jadi bulan yang pas untuk menggegas kebaikan dan bulan yang pas untuk mengerem keburukan. Oke, Bu? Yang kedua, keutamaan dari bulan Muharram ini adalah dia bulan yang dipanggil dengan Syahrullah. Kalau orang udah bilang Syahrullah, itu pasti bulan Muharram. Bulannya Allah. Dia dapat gelar apa, Bu? Bulannya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan, yakni Syahrullah, Syahrul Muharram." Puasa yang paling baik setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah. Artinya puasa
Muharram. Makanya kita di bulan Muharram ini disunahkan berpuasa mutlak namanya, dan puasa muqayyad. Puasa mutlaknya kapan Zah? Karena dia sahrullah ini Bu, mulailah Ibu dari kemarin tanggal 1 boleh sampai tanggal 10 boleh. Tapi 1 sampai 9-nya namanya puasa mutlak. Puasa sunnah biasa. Makanya satu amalan yang paling dianjurkan kita berpuasa muqayyad di bulan Muharram itu tanggal berapa? 10 Muharram. Namanya puasa apa Bu? Namanya puasa apa? Puasa Asyura. Nanti insya Allah kita jatuhnya itu di tanggal 8 Agustus. Kita ingatkan ya Bu, 8 Agustus itu berarti hari Senin. Pas itu ya, puasa ya Bu. Kenapa? Ini pahalanya dahsyat ya. Su'ila an saumul Asyura ya, ditanya oleh Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, faqala yukaffirus sanatul madiyah. Rasulullah menjawab, dia bisa mengampunkan 1 tahun dosa kita yang tahun lalu. Kalau Arafah kan 2 tahun ya Bu. Kalau Asyura ini 1 tahun yang lalu. Yukaffiruz dzunub ya sanah madiyah, dia mengampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu. Jadi sayang kalau kita nggak ngambil. Cuman di dalam fikih Bu, disunnahkan nanti Ibu berpuasa Asyura itu digandengkan dengan tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. Cuman di dalam fikih lebih kuat saya baca tanggal 9 dan 10. Kapan bisa begitu Zah? Terus kami niatnya puasa apa nanti tanggal 9? Gak usah ragu, saya sudah sampaikan tadi 1 sampai 9 nih puasa mutlak. Nah puasa biasa, 10 ini puasa muqayyad, ini puasa yang paling dikhususkan namanya. Ngapa gitu Zah dibedakan? Berdasarkan hadis Suyuti, Rasulullah SAW, "Iza kana al-'amul muqbal sumna fi yaumit tasi'." Kata Rasulullah, apabila kita ketemu lagi tahun ini, insya Allah kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Kemudian bertanya para sahabat, "Malik ya Rasulullah, limaza ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah?" Karena Rasulullah pernah bertemu dengan orang Yahudi, dia sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ngapain kalian puasa di tanggal 10 Muharram ini?" Kemudian mereka menjawab, "Kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa." Ya, karena Bu, terbebasnya Nabi Musa dari cengkraman Fir'aun di Laut Merah. Kemudian apa kata Rasulullah kepada orang Yahudi ini? "Kami lebih memuliakan Nabi Musa dibandingkan kalian," kata Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan ultimatum ini kepada para sahabat, berpuasa di tanggal 9 dan 10-nya supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Itu saja sebenarnya Bu ya. Nah puasa ya Bu, ajak anak-anak, nah ajak keluarga kita puasa 1 hari, tapi yukaffirus sanatul madiyah, dia bisa mengampunkan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Ini dia hadisnya. Ini akan saya baca. Yang pertama banyak puasa ya Bu, amalannya Bu ya. Tadi keutamaannya itu aja lah. Amalannya yang pertama banyak puasa. Yang kedua, bulan Muharram ini memang dikenal dengan bulan santunan. Nah, betul Bu Ena? Rasulullah SAW bersabda, "Man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi." Ya. Hadis riwayat Baihaqi. Barang siapa yang melapangkan dirinya dan melapangkan keluarganya, ditambah lagi menyantuni anak yatim di yaumil Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya di tahun itu. Luar biasa Bu. Hadisnya dhaif, tapi ketika ditakhrij lagi ya ada lafaz-lafaz lain dia menjadi sahih dan boleh untuk fadailul amal. Makanya nggak heran Bu Ena, setiap 10 Muharram itu ada santunan anak yatim sama bubur Asyuranya. Nah, suaminya kadang suruh banyak belanja.
diluaskan. Makanya man wasa'a. Wasa'a itu artinya meluaskan. Kalau bapak menambahkan uang belanja buat ibu, luar biasa tuh. Ibu ngasih hadiah buat bapak, luar biasa. Dia suami istri tuh. Ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa, betul tuh Bu Ena. Terus memberikan hadiah kepada karib kerabat. Karena di sini tadi kita bacakan Bu. Barang siapa yang melapangkan untuk dirinya sendiri, melapangkan keluarganya, kirimlah hadiah di bulan Asyura, di bulan Muharram ini sama adik, sama kakak, kasih hadiah sama suami. Karena ini memang bulan santunan. Dan bahkan di dalam Ibnu Katsir tafsirnya Bu Ena, Umar bin Khattab selalu menjamu orang dengan hidangan istimewa di hari Asyura. Ya nanti mantap kita puasa, nanti ada ibu-ibu yang undang kita makan di rumahnya kan. Nah, ini besar pahalanya. Menjamu dengan hidangan yang istimewa. Betul Bu, ya betul. Menjamu dengan yang khusus ya. Jamuan khusus memang betul. Minimal kita lah Bu kasih hadiah sama pasangan hidup Bu ya. Nah, nanti biar ditambahnya uang belanja kita. Atau kita sampaikan ini Bang. Nah, ini ada hadis nih Bang. Barang siapa kita melapangkan orang lain, melapangkan diri sendiri. Wah. Iya, jangan tahun aja. Benar itu Bu hadisnya. Nah, itu Bu ya. Yang terakhir jangan lupa banyak doa. Muharram ini tahun baru Hijriah. Apa yang akan ibu minta sama Allah, mintalah. Bu, lafaznya harus doa awal tahun tuh enggak. Pokoknya doa apa saja ibu boleh berdoa. Punya masalah apa, doa anak, doa suami, doa orang tua. Nah, karena ini merupakan bulan haram ya Allah. Ya Bu? Insyaallah ya Bunda ya. Nah, saya usul nih di hari Asyuranya yuk. Buatlah apa namanya tuh santunan anak yatim sama nasi sama bubur Asyura. Ndak usah infak anak yatim itu disimpan. Sekali berapa? Kalau sekali setahun saya paling gak suka lihat masjid infak anak yatim 20 juta tapi gak distribusi. Sekali setahun baru dia hadiahnya Bu. Padahal anak-anak yatim kita setiap bulan dia butuh santunan. Setiap bulan. Jadi gak usah infak anak yatim itu disimpan-simpan. Sekali setahun baru diberikan. Insya Allah ya. Karena kita tahu Ibu, anak yatim itu kewajiban kita. Kita wajib menyantuni anak yatim sampai usia balik. Pahami bahasa fikihnya Bu. Kalau ada di Dwi Tunggal ini sampai balik dia kelas 3 SD, berhenti sekolahnya, nggak bisa makan dia, maka yang berdosa di sini adalah lingkungan masyarakatnya. Jadi wajibnya sampai balik. Tapi kalau udah SMP sama SMA di masjid ibu masih disantuni, bagus, itu sunnahnya. Tapi kalau sempat Bu, ada yang sekolah dasar dia nggak sekolah, kemudian nggak bisa buat makan, nggak bisa bayar kontrakan, misalnya dia masih kontrak di sini, maka yang berdosa ibu semua yang ada di lingkungannya. Ya berarti sama-sama kita santuni anak yatim kita. Ada berapa anak yatim di sini Bu? 9. Udah balik semua? 1 yang belum. Yang belum itu Kak, kita perhatikan wajib hukumnya tuh. Ya Bu ya. Udah Bun? Saya lanjut ya Bu. Pada hari ini saya akan memberikan ujian buat Ibu. Tapi jawab dengan jujur. Mik kita 2 kan? Pada hari ini saya akan menyampaikan, ini dulu udah pernah saya sampaikan, cuma saya nggak pernah mempresentasikannya sama Ibu. Karena ini tahun baru Hijriah, karena ini bulan Muharram, saya mau Ibu semua mengakui dosa-dosa kita. Saya akan sebutkan ada 4 sifat yang mendorong Ibu melakukan dosa. Kita menilai diri kita sendiri. Bisa Ibu nilai diri Ibu sendiri? Jangan sampai Ibu bilang, Zah, yang menilai diri kita tuh orang lain, Zah. Salah. Yang menilai diri kita tuh kita sendiri. Orang lain itu hanya sekian persen bisa menilai diri kita. Tapi Ibu, menilai diri sendiri itu sulit sekali. Mengakui dosa diri sendiri sulit sekali. Tapi kalau membilang dosa orang, cepat luar biasa. Nah, ini karena Muharram nih. Catat, nanti Ibu kasih presentasinya sama saya.
ada 4 sifat yang mendorong kita melakukan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak bisa keluar dari sifat-sifat ini, Bu. Mungkin selama ini Ibu tahu itu dosa, tapi belum diklasifikasikan apa nama sifatnya. Nanti Ibu buat presentasi terbesar Ibu di dalam kehidupan sehari-hari, itu sifat apa yang mendorong Ibu melakukan dosa. Yang pertama namanya ada sifat rububiyah. Pernah nggak Kak Kusulis? Sudah pernah tuh? Belum lagi dong. Sifat rububiyah. Catat ya. Semuanya nanti presentasi kita. Walaupun Ibu susah ngakunya nanti. Memang betul, setan selalu menghiasi sifat jelek kita. Benar, Bu? Pemarah. Enggak kok, aku nggak marah kok, kata setan dulu. Ya. Apa sifat rububiyah itu, Bu? Sifat keakuan di dalam kehidupan sehari-hari. Catat dulu. Sifat keakuan, aku. Nanti saya contohkan, ya. Sifat keakuan di dalam kehidupan sehari. Aku loh. Coba Bu. Kalau sifat aku itu apa contohnya? Sombong. Catat dulu sifatnya. Ria. Wujub. Apa wujub itu? Bangga diri. Kemudian suka dipuji. Ini sebenarnya aku kan? Aku loh. Lo sombong betul enggak? Aku nggak sombong loh. Itulah yang sombong tuh, Bu. Apalagi Bunda? Sombong, suka dipuji, bangga diri, ria. Ada nggak di dalam diri Ibu sifat ini? Kalau bilang nggak ada, malaikat dia, Bu. Ini mau kita berapa persen ya? Jadi 4 sifat ini pasti Ibu punya, cuma persentasenya beda-beda. Mungkin saya rububiyahnya 30%, Bu Ena cuma 20% dia ini. Jadi itu aja yang membolak-balik kita melakukan dosa, nggak ada yang lain. Mau kita sebutkan nanti nih hari ini, Bu, biar kita ngaku. Jangan mudah menyebutkan aib orang lain, aib diri sendiri tak tahu. Memang dahsyat ini, Bu. Kemarin saya buat ini di Siak ya, ketika ngisi di rumah Bupati geleng-geleng. Bupati dulu yang akui dosa. Betul terasa tertampar saya, Ustazah. Selama ini kita coba menilai orang, kita coba menilai diri kita sendiri, susah mengakui kekurangan diri ini. 2, namanya sifat syaitoniyah. Sifat syaiton. Gampang kan? Berarti apa? Sifat setan yang melekat di dalam diri kita. Coba Ibu lihat, sifat setan itu apa, Bu? Dengki. Benar, Bu? SMS-nya, Bu. Kalau ada orang suka melihat orang senang melihat orang suka melihat orang susah melihat orang senang, berarti sifat yang melakukan dosanya syaitoniyahnya tinggi. Apalagi menghasut. Benar, Bu? Apalagi mengajak orang kepada kemungkaran. Kerjaan setan kan? Ngasut dia kan? Nah, Bu RT, kata Bu Mariani kan? Nah, jangan kawan sama Sulis tuh lagi. Itu sifat syaitoniyahnya tinggi tuh. Nah, itu setan tuh, enak. Pasti nanti Ibu susah ngakuin ya. Nanti abis ini pun Ibu udah bisa menilai kawan Ibu sifat ikul yang paling banyak ya kok, gitu kan? Nah, apalagi Bu? Itu setan ya. Tipu daya. Benar, Bu? Orang sering-sering bohong, Bu. Setan tuh. Zolim. Catat lagi. Dengki. Menghasut. Yang pertama sifat keakuan, yang kedua sifat seton, yang ketiga namanya sifat bahimiyah. Bahimiyah itu artinya binatang. Berarti sifat binatang yang ada di dalam diri kita. Binatang itu sifatnya apa, Bu? Hawa nafsu. Itu dia ada. Bahimiyah, apa namanya, Bu? Bahimiyah. Apa dia sifat bahimiyah itu, Ustazah? Menuruti hawa nafsu, layaknya hewan, baik perut, mata, kemaluan dan sebagainya. Berarti Ibu contoh, Ibu suka shopping di online. Maaf, Bu, jangan tersinggung ya. Shopee. Itu berarti sifat bahimiyahnya tinggi. Nafsu. Iya kan, Bu? Kita perempuan kayak gitu kan? Udah punya sendok 20 lusin, Bu.
Pergi ke Azura tuh nampak sendok rancak Bali jo. Itu berarti sifat bahimiyahnya tinggi tuh Bu Ena. Nafsu perut, makan. Bu, ada ibu-ibu kita nih satu hari itu bisa 5 kali keluar masuk kafe. Mana kita wisata kuliner? Sini yuk, situ enak tuh. Yuk, satu hari itu bisa 5 kali. Berarti nafsunya tinggi. Berzina itu nafsu kemaluan. Berarti orang yang berzina yang mendorong dia melakukan dosa berarti sifat bahimiyah. Nah, catatlah itunya Bu. Zina, mencuri, benar Bu? Nah, apalagi memakan harta yang batil, memakan harta anak yatim. Ini kan kerjaan orang-orang bernafsu nih. Nafsunya. Nah, suka makan, suka belanja. Kalau nggak direm gitu kan Bu. Perempuan inilah kita, termasuklah saya Bu. Nggak ada rasa puas kalau belanja kan Bu. Nah, oke. Itu sifat apa namanya Bu? Ada dalam diri Bu? Nggak ada malaikat dia. Tiga-tiganya udah. Yang terakhir, yang keempat namanya sifat sabaiyah. Sabaiyah itu apa Zah? Sifat kebuasan. Tadi cuman binatang nak, sekarang buas Bu. Apa Ustazah sifat kebuasan itu Ustazah? Sifat buas yang menjadikan diri kita liar manakala kita tidak mampu mengendalikan diri. Contohnya apa Bu? Marah. Ya kan? Itu kan sifat buas. Liar, tak pandai mengendalikan diri. Benar Bu? Berarti Ibu kalau suka marah sifat apanya tinggi Bu? Sabaiyahnya. Ya, buasnya tinggi. Dendam dengan orang. Udah minta maaf orang tewok nanti dia. Itu dia. Sekali dia menyakiti aku 3 kali. Itu berarti sifat buasnya tinggi tuh. Nah, itu sabaiyah tuh. Kemudian mencelakai orang lain dengan ucapan dan perbuatan. Ini kan emosi kan nih? Orang yang sifat sabaiyah ini orang yang nggak bisa mengatur emosi. Kata-kata kita aja keluar dengan orang dengan kata yang tak baik karena Ibu nggak bisa mengendalikan diri. Sebesar apapun masalah kita, kalau kita bisa mengendalikan diri, insya Allah kita tetap berkata yang baik. Orang-orang sabaiyah inilah yang berujung kepada mampu membunuh orang lain. Itu tadi Bu, karena dia buas, sifatnya liar, tak bisa mengendalikan diri, akhirnya terjadilah itu. Nah, jadi orang yang membunuh, ya, memukul, itu berarti sifat sabaiyahnya tinggi. Marah, dendam, mencelakai orang lain dengan ucapan dan tindakan. Pokoknya nafsu, pokoknya masalah emosi yang tak stabil, itulah. Kan binatang buas gitu dia. Coba kau ganggu aku 1, 3, langsung diterkamnya tuh kan Bu. Nah, itulah sabaiyah. Bu, familiar dengan 4 ini? Ujian kita lagi ya. Silahkan berikan nilai 100% sempurna dengan 4 sifat ini. Saya contohkan. Saya, sifat rububiyah saya 30%. Sifat setoniyah saya 20%. Udah berapa tuh? 50 kan? Nah, sifat bahimiyah saya 20%. Kemudian sifat sabaiyah saya 30%. 100 kan? Berarti sifat yang mendorong saya melakukan dosa yang paling banyak sifat rububiyah dan sabaiyah. Habis ini baru kita bisa ngobat diri kita. Karena kita tahu inilah persentase terbesar sifat untuk melakukan dosa. Bisa dipahami Bu? Ujiannya gampang, tapi ngakunya aja yang susah. Kemarin ada ibu bilang, alhamdulillah Ustaz Fani, sifat rububiyah saya 1%. Malaikat Ibu tuh saya bilang 1% sifat keakuannya rubah, saya bilang
Jadi nggak boleh 1%, nggak mungkin 1%, Bu. Kita tuh sering sifat keakuan itu bukan hanya diomongkan, di dalam hati selalu terbersit. Benar, Bu? Ada yang buat kue, coba donatnya keras, di dalam hati, lama donat awak lah. Keakuan. Keren Bunda ketawa. Benar kan, Bun? Masya Allah. Ya. Apa Bu Ena? Ibu-ibu emak-emak yang ada tua itu kan nganggap dia yang benar aja, anak yang tidak salah ada, kata dia kan? Iya. Nah, Bu, mic-nya tuh nganggur. Silakan Bunda. Siapa duluan yang mempresentasikan dirinya? Memang seton tidak suka dan dia selalu menghiasi. Nanti Ibu pasti jawabnya bingung. Tapi bilang orang nomor 1 kita nih Bu. Dia tuh sombong kan? Celana tuh. Marah dia tuh. Tapi mengakukan diri sendiri susahnya minta ampun. Yuk semua kita dapat punya hak berbicara. Sulit kan? Bu, siapa yang ngaku tuh Bu? Itu berarti dia mengakui kekurangan dirinya. Ayo. Ayo Bun. Kalau gak asal loh nanti saya kunci. Bingung kan Bun? Habis ini, malam ini berikan kajian ini kepada suami Ibu. Suami itu orang yang paling jujur menilai Ibu. Saya sebelum ngasih kajian ini Bu Ena, Abinya udah kasih nilai sama saya. Bi, nilai ini Bi. Tak jauh beda dengan penilaian diri sendiri. Mi, ayo Mi, siapa duluan yuk? Kan gak susah dong, tinggal bilang rumus biasa sekian persen. Sambil diomongkan persen-persen yang dibuat ada. Bunda baca Pak Bun? Masih banyak rupiahnya berapa persen? Berapa Bun? 20 kecil tuh. Oke, rupiahnya namanya siapa? Yang biasa. Sifat rupiah utasa 20%. Utasa tenang aja, saya nggak akan harus sebab begini. Ya oke, 20% ya. Ya setonnya berapa? Masuk 30%. Oke. Sifat bagiannya? Oke, setonnya dari itu satu ya, setonnya berapa? 30. Oke, yang binatangnya kalau masuk. Oke. Baik, Masya Allah. Sempurna ya. Kalau petasan 20% rupiah, 20% setonnya, 20% baliknya, kemudian 40%. Ya, berarti Ibu sifat yang paling tinggi Ibu dalam melakukan dosa adalah sabaiyah. Ya Bu ya. Terima kasih atas pengakuannya. Ya, terus lagi. Yuk. Rupiah 20%. Terus setonnya 10%. Oke. Bagiannya 30%. 40%. Berarti ayo sama biasa. Sifat yang nahi mendorong dosa, sifat sabaiyah. Oke. Allah. Bu harus jawab Pak Bu. Ketawa-ketawa kan? Kalau kita sadar banyak aib kali ini Bu, mengucapkan diri aib sendiri aja malunya luar biasa. Maka kalau kita sadar kita banyak aib, kita tak sempat lagi menceritakan aib orang. Tolong diri kita. Beda tipis, sama-sama, sama iya. Terus, beda coba. Nih. Ayo. Nih. Ya, kalau apa itu arahnya Indonesianya? Indonesianya keakuan, saikon, binatang, buas. Ya itu bahasa Indonesianya nih. Kurban. Namanya? Kurban berapa?
Bilang orang nggak malu kita. Inilah kita ini. Berapa tulis? 30% rupiah. Bahimianya 10%. Bahimia 10 bagus. Bahimianya 10%. Yang lain 30%. Hampir rata berarti ya. Dari 30, 110. Yang 10 dari lainnya. Masih bisa baju cukup, berapa yang dipakai, berapa yang banyak. Sudah coba. Ya, gimana rasanya Bu? Sulit kan? Mengakui menjadi diri sendiri. Makanya jangan nilai orang terus. Kalau nilai diri kita sendiri, masya Allah, susahnya. Apa Bun? Setan selalu menghiasi sifat jelek. Tadi ibu mau presentasi nilai itu pasti dia bilang pemarah. Aku nggak pemarah, dia kasih dia 20%. Ya kan Bu? Enggak, kamu tuh nggak pemarah. Kamu tuh cuma mengingatkan. Nah, berbohong misalnya, tipu daya. Kamu nggak pernah nipu kok. Suami awak tampil tiap hari dia nggak tipu. Tapi nggak mengakui. Memang sulit Bunda mengakui kekurangan diri. Baik, saya simpulkan. Bunda-bunda dicinta Allah. Semua yang sudah kita presentasikan tadi itu pengakuan dari diri kita meskipun mungkin tidak pas 100%. Tapi itu sebuah hal yang cukup baik karena tak mudah untuk mengakui kesalahan diri. Itu satu. Dengan kita seperti ini kurangi ya, sering suka untuk menyalahkan orang lain karena sulit. Kemudian yang kedua, al-muslim mir'atun muslim. Sebenarnya muslim itu cerminan bagi muslim yang lainnya. Sebenarnya sifat-sifat tadi itu beti aja. Beda tipis kan? Semuanya punya kan? Cuman presentasinya aja yang beda. Ini sekian persen. Jadi ibu bilang, alhamdulillah saya ini orang yang nggak pemarah. Hari itu aja ibu nggak marah. Besok gantian. Kalau hari ini Bu RT-nya marah, kita bilang pemarah mah pembangi mah Bu RT kok. Besok ibu yang marah. Tapi saat itu ibu yang nggak marah. Jadi kita tuh al-muslimin atau muslim. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang muslim itu begitulah sifat kita. Lanjut Bu ya. Kalau dalam tazkiyatun nafs, sifat yang banyak mendorong perempuan melakukan dosa itu sebenarnya berada di sifat 1 dan 4. Coba ibu lihat. Keakuan sama sabaiyah itu tinggi-tinggi. Emosi sama keakuan. Belanja satu lagi 9% ya. Ini paling nggak bisa mengatur emosi, perasaan. Ini kan orang-orang sabaiyah nih kan. Keakuan, perempuan ini senangnya dipuji, kemudian apa namanya tuh sukanya bangga diri, sombong. Tapi semuanya kita punya persentase ini. Maka setelah kita membahas ini Bu, namanya kajian tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kita udah tahu sekarang sifat apa yang banyak di dalam diri kita yang untuk mendorong melakukan dosa. Saya maunya ibu habis ini familiar dengan sifat ini. Kalau dulu kan kita nggak tahu sifat-sifatnya. Ya udah gini, udah tahu bohong itu dosa, udah tahu belanja nggak bermanfaat dosa, udah tahu misalnya Bu bangga diri dosa. Tapi kan belum diklasifikasikannya. Sudah kita klasifikasikan. Bu, kurangi rububiyah kita, kurangi setoniyah kita, kurangi bahimiyah dan sabaiyah. Tapi kalau untuk menghapus 100% itu tidak akan ada. Karena kita manusia biasa. Jadi kita ketika melakukan dosa ada kalanya setoniyah kita yang naik. Ada kalanya sabaiyahnya yang naik. Ada kalanya rububiyahnya yang naik dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya maunya ibu ngomong semua. Ini berapa orang nolak-nolak? Malu. Nah itu manusia. Ada pertanyaan Bu? Ada? Cara mengobatinya nanti kita bahas ya. Panjang. Kita akan kaji dalam tazkiyatun nafs. Cara mengobati sifat rububiyah. Dia beda-beda. Kak Sulis. Cara mengobati sifat sabaiyahnya, cara mengobati bahimiyahnya, dan cara mengambil satu-satunya. Insya Allah lambat-lambat nanti kita akan kaji ya cara mengobatnya. Minimal yang pertama
banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk rububiyah ya. Semoga lisan kita tuh terjaga dari lisan yang tak bermanfaat. Yang kedua, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Banyak lagi nanti kita kajian dan tazkiyatun nafs. Ini maunya kajiannya nanti menyeluruh. Insyaallah. Cukup? Cukup yuk. Umi mau tanya, silakan nih. Waalaikumsalam. Kadang-kadang orang kan bisa menjaga diri ya, mengarah emosi. Kadang-kadang sama orang lain bisa menjaga diri, tapi di rumah nggak bisa. Makanya aku bilang tadi, habis ini kasih ini sama suami ibu, kasih ini sama anak ibu. Kalau di tempat orang lain, ya Allah, pandai lagi kali menjaga kekurangan diri kita, menjaga image diri kan. Ibu sering kali gitu kan suami ibu, sering kan? Mama ini kalau dengan temannya, lunak lidah berpikiran. Kalau saya juga begitu kan abinya, kalau dengan jamaahnya, ya bu. Kalau dengan suaminya nih, itu waduh lebih. Nah, benar nih, memang benar. Tapi kita dengan orang seperti ini, bagaimana perlakuan kita dengan keluarga kita itu dulu yang harus dilihat. Orang lain itu nomor sekian. Iya, kalau kita dulu kayak anak-anak ahli. Kalau kita mau jadi manusia yang terbaik, makanya dibilang tadi nanti habis ini kasih sama suami kita. Tapi tunggu lihat umurnya. Orang lagi marah, suami kasih semuanya nih merah katanya. Semuanya dicoretnya. Jadi kalau dia lagi baik, bang kasih merah. Mama ini kalau sifat ini nih, nanti pasti ibu cari kebenaran. Benar nggak? Cari kebenaran kan? Sebenarnya mama tuh nggak mau marah orangnya. Tapi karena sayang sama anak, makanya kayak gitu. Berkali-kali itu mencari kebenaran. Jadi memang standar itu yang paling bagus dalam sifat tempat ini adalah hubungan. Ya. Kalau di keluarga itu paling tinggi sifat sahaja. Kalau dengan orang lain sifat hukumnya. Benar bu? Terus cukup nih, gitu nih, ngerti ya? Kadang-kadang kan gitu. Kesalahan kita di luar, kesalahan kita sama orang lain, kadang-kadang terlampiasnya di rumah gitu. Itu berarti sifat sahabatiyahnya tinggi betul tuh. Sahabatiyahnya tinggi kali. Contoh suami kita punya masalah di pekerjaan dia, ya kan bu? Sampai di rumah, papa kesal sama ini Tuhan. Anggota nggak ada yang beres, gitu kan? Misalnya, itu sahabatiyahnya tinggi. Orang kalau sahabatiyahnya tinggi memang begitu dia nih, mencari pelampiasan. Cuman kita sebagai keluarga, orang-orang terdekat, bagaimana ketika ada curhatan yang seperti itu, jadilah pasangan hidup yang menenangkan. Kalau kita banyak menenangkan atau tambah-tambah raikonya bu? Kalau suami ibu kesal, marah tentang seseorang, ibu nambah rekonya apa tenangkan dia? Nambahkan reko biasanya. Kayak mana lah dek keluarga abang nih dek, udah dikirim duit 1 juta, minta lagi 1 juta, pusing abang. Apa kata ibu sama suami ibu? Itu kan keluarga abang tuh memang kayak gitu dari dulu, menyusahkan awak taruh gitu. Jarang menjadi penyejuk. Ini ujian semua kita ya bunda ya. Cukup yuk. Saya nggak bisa asar di sini karena kerja saya selanjutnya di Jalan Bakti. Saya sholat di situ ya bunda ya. Cukup sekian. Saya mohon maaf dan batin. Dari tadi ditunjuk-tunjuk, suruh ngaku, gitu ya bunda ya. Ini supaya yakin nanti ibu berpikir familiar dengan sifat-sifat ini. Semoga kita di tahun baru Hijriah ini 1444 ini kita akan berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Itulah di hamba Allah yang beruntung. Amalannya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau sama merugi, kalau lebih sedikit celaka. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik wa la takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid saja kayaknya ini bunda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.